Tapi tetap para ulama mengatakan memanggil istri dengan Umi ini keliru. Yang pertama, ini bisa menjadi pintu kepada zihar. Dan sebutan Umi ini membawaki kepada pintu zihar. Nah, di sini sudah jelas jahilnya. Mana ada zihar seperti itu? Zihar itu menyamai salah satu anggota istri dengan anggota ibunya. Yang kedua, ini tidak sesuai dengan fakta. Apa arti Umi? Ibuku, ya, Umi. Pada Umi artinya apa? Ibuku. Ini kan mukhalafatul waqi'. Mengesankan Anda dusta. Aduh, Farhan. Mana ada Umi maknanya ibuku? Kalau ada, ya mutakallim, itu betul maknanya ibuku. Ini hanya sebatas kunyah. Kunyah adalah ma sudirat bi abin au umen au jaddatin au jaddi, yaitu sebuah nama yang diawali dengan kata-kata abi atau umi. Contohnya, ya seperti nama Anda itu, nama asli Anda Al-Mursali, kunyah Anda Abu Furaihan, sedangkan lakab Anda adalah Jahil Murakab. Paham? Makanya belajar dulu bahasa Arab yang bagus. Ma'far itu bagaimana yang diniatkan oleh orang yang melafadzkannya. Ketika dia memanggil Umi, maka suami niatnya memanggil istri berdasarkan kunyah, bukan memanggil ibunya. Ayolah Furaihan, pandai sikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Ya ma'asyaral muslimin, sobat warul yang dimuliakan Allah. Baik, dalam kesempatan ini kita akan melihat sama-sama fatwa membagongkan plus lucu bin jahil dari seorang Wahabi yang biasanya disebut dengan Abu Furaihan oleh jamaahnya. Padahal nama aslinya adalah Al-Mursali. Furaihan ini dalam ceramahnya berfatwa tidak boleh memanggil istri dengan sebutan Ummi karena itu adalah pintu zihar, dan juga tidak boleh memanggil orang lain dengan nama Ummi karena Ummi dalam bahasa Indonesia bermakna ibuku. Nah, ini jelas-jelas orang ini tidak berilmu, saudara-saudara. Sangat terlihat Wahabi memang tidak menguasai ilmu-ilmu sastra dalam bahasa Arab. Makanya pantas Wahabi ini ngaco ketika menjelaskan hadis atau Al-Quran. Wong ilmu sastra bahasa Arab tingkat anak SD saja kagak bisa. Ada. Baik, kita simak dulu videonya. Seorang memanggil istrinya Umi, si istri manggil ayahnya, suami juga Abi. Para ulama sebutkan di dalam pembahasan fikih keluarga ini sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Para ulama mengatakan memanggil istri dengan Umi ini keliru. Yang pertama, ini bisa menjadi pintu kepada zihar. Yang kedua, ini tidak sesuai dengan fakta. Apa arti Umi? Ibuku, bukan sekedar ibu. Antum pakai istilah orang Arab dengan arti Arab, jangan dengan arti Indonesia. Ya kan? Orang Indonesia kan lihat orang dipanggil oleh anaknya Abi, akhirnya dia pun dinamakan Abi oleh semua orang. Semua orang panggil dia Abi. Mau kemana Abi? Mau kemana Abi? Padahal Abi artinya apa? Ayahku. Ya kan? Kadang ibu-ibu namanya jadi Umi, dipanggil Umi mau kemana? Padahal Umi artinya apa? Ibuku. Ini kan mukhalafatul waqi'. Mengesankan Anda dusta. Ya salam, Farhan. Mau disebut berilmu tapi dongo. Mau disebut jahil nanti dibilang gak beradab. Lebih-lebih lagi di sini Farhan bawa-bawa nama ulama. Ulama mana? Sebutin dong. Jangan bawa-bawa nama ulama seenak jidat. Jadi di sini ada beberapa poin dari pernyataan Furaihan, saudara-saudara. Yang pertama, memanggil istri dengan sebutan Umi ini membawaki kepada pintu zihar. Nah, di sini sudah jelas jahilnya. Mana ada zihar seperti itu? Zihar itu menyamai salah satu anggota istri dengan anggota ibunya. Contohnya, Anda mengatakan pada istri Anda, wahai istriku, keningmu mirip dengan kening ibuku. Nah, ini zihar namanya. Jangan asal-asalan ente menghukumi zihar. Enggak main-main, ini bab zihar mas bro. Ini masalah dosa besar bro. Jadi jangan asal mangap. Manggil Umi aja udah ente anggap zihar. Berapa banyak orang yang sudah terhukumi zihar gara-gara fatwa jahil Anda ini. Sedangkan poin yang kedua, Furaihan ini mengatakan Umi itu bermakna ibuku. Aduh, Farhan. Mana ada Umi maknanya ibuku? Kalau ada, ya mutakallim, itu betul maknanya ibuku. Dan bacanya panjang, misal Ummi. Atau dihidupkan ya-nya Ummi. Nah, ini baru benar maknanya ibuku. Makanya belajar nahu biar nggak dongo. Ummi dalam ilmu nahu ini hanya sebatas kunyah. Kunyah adalah masudirat biabin au umen au jadatin au jaddi, yaitu sebuah nama yang diawali dengan kata-kata abi atau ummi. Contohnya, ya seperti nama Anda itu, nama asli Al-Mursali, tapi dipanggil oleh jamaahmu Abu Furaihan. Abu itu sama dengan abi, cuma beda harkatnya karena berbeda yang Arab. Nah, ini namanya kunyah. Itu sudah tidak ditinjau kepada makna aslinya mas bro.
Nah, sama dengan nama asli Anda Al-Mursali, kunyah Anda Abu Furaihan, sedangkan lakab Anda adalah Jahil Murakab. Paham? Makanya belajar dulu bahasa Arab yang bagus. Maka ketika memanggil Umi itu bukanlah bermakna ibunya yang asli. Karena kaidah dalam ilmu nahu, al-lafdhu 'inda niyatil mulafid. Lafaz itu bagaimana yang diniatkan oleh orang yang melafadzkannya. Ketika dia memanggil Umi, maka suami niatnya memanggil istri berdasarkan kunyah, bukan memanggil ibunya. Ayolah Furaihan, pandai sikit aja kenapa? Contoh satu lagi, Sayyidina Umar dipanggil dengan Abu Hafas. Nah, ini namanya kunyah, Mas Bro. Apakah Nabi menganggap Sayyidina Umar sebagai ayahnya ketika memanggil Sayyidina Umar dengan panggilan Abu Hafas? Jelas tidak, Mas Bro. Itu hanya kunyah. Namanya Umar, kunyahnya Abu Hafas. Lakabnya dengan Al-Faruq. Maka kesimpulannya, memanggil Umi Abi bagi suami istri ini bukanlah zihar. Karena zihar bukanlah seperti itu. Karena zihar adalah menyerupakan salah satu anggota dengan ibunya. Dan yang kedua, makna Umi bukanlah ibuku, tapi ini hanya sebuah kunyah dalam bahasa Arab. Jadi Anda bebas memanggil pasangan Nabi Umi karena ini hanya sebatas kunyah. Dan juga bebas memanggil orang lain Umi Abi karena itu hanya kunyah, bukan ibu bapak aslinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.